Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang uji normalitas data. Kalau sebelumnya kita melakukan uji normalitas data dengan menggunakan uji C kuadrat, sekarang ini kita akan menggunakan uji normalitas data dengan menggunakan uji Liliopors. Jadi perlu saya ingatkan kembali bahwa uji C kuadrat ini sebaiknya digunakan pada data yang sampelnya di atas 30. Kenapa? Karena kalau kita ingin melakukan dengan C kuadrat itu kan datanya disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dan untuk mencari min dan standar deviasinya itu menggunakan rumus data kelompok ya. Baik median dalam bentuk data kelompok maupun standar deviasi dalam bentuk data kelompok. Nah, kalau uji Liliopors itu sebaiknya digunakan pada sampel yang di bawah 30 ya. Kenapa? Karena ini kan disusun dalam bentuk data tunggal saja, beda dengan C kuadrat ya. Tapi tidak apa-apa nanti contoh yang kita gunakan di atas 30, karena daripada kita bikin lagi data, kita gunakan saja satu data. Jadi itu saya ingatkan ya. Jadi ini untuk mencari min dan standar deviasinya nanti menggunakan data tunggal. Kalau ini menggunakan data kelompok. Oke, supaya lebih mudah saya langsung saja ke contoh ya. Contoh dalam melakukan uji normalitas data menggunakan Liliopors. Jadi dalam menggunakan uji normalitas data dengan Liliopors, ya ini ada langkah-langkah yang kita ikuti. Setiap langkah ini saya uraikan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, X ini adalah data. Jadi saya tetap akan menggunakan kembali data yang sebelumnya pada uji C kuadrat ya. Hanya untuk variabel X. Kalau variabel Y silahkan ya. Jadi kalau ada dua variabel seperti ini, itu diuji normalitas datanya dua-duanya diuji. Jadi termasuk variabel X, kemudian diuji lagi variabel Y. Nanti dilihat apakah variabel X berdistribusi normal atau variabel Y. Tapi untuk variabel Y silakan Anda kerjakan sendiri sebagai latihan. Jadi saya copy data untuk variabel X ya. Saya pindahkan ke sini ya. Nah, ini datanya, tapi ini saya jadikan satu kolom. Ya, saya jadikan satu kolom supaya lebih mudah dianalisis ya. Karena ini menggunakan data tunggal. Jadi saya susun dalam bentuk seperti ini saja datanya. Ini saya ambil lagi yang ini, saya pindahkan ke data paling akhir. Nah, ini jadi pas 40 data. Nah, dalam penyusunan ini dalam melakukan uji normalitas data dengan Liliopors, sebaiknya data ini diurutkan ya dari terkecil ke terbesar. Jadi saya urutkan dulu ya. Dari data terkecil sebagai data terbesar. Ini XI ya. Kalau XI smaller to largest, oke. Ya. Nah, ini sudah saya urutkan. Ya. Kemudian kalau sudah itu nanti kita analisis ya, melakukan uji normalitas data berdasarkan urutan-urutan ini. Jadi yang pertama adalah kita cari dulu nilai ZI ya. Ini data pengamatan. Langkah pertama ini adalah mencari nilai ZI atau simpangan baku ya, standar normal baku ya. Standar normal baku. Bagaimana cara mencari ZI? ZI itu dicari dengan menggunakan rumus ya, sudah ada dalam panduan. Nah, ini ya, kita gunakan rumus yaitu XI kurang X rata-rata dibagi dengan standar deviasi ya. Jadi ini rumus mencari ZI-nya. Saya perbesar sedikit supaya bisa kelihatan ini ya. Nah, ini untuk mencari ZI seperti ini. Jadi saya kembali lagi ya untuk mencari ZI-nya.
Jadi kita pakai X-nya adalah ini ya. Saya kasih ke tengah dulu. Ini X-nya adalah ini. Berarti kita cari meannya dulu ya, X rata-rata. Ya, saya buat di sini saja ya, X rata-rata supaya mudah di saya pindahkan sedikit ini. Ya, mean ya. Kemudian apalagi standar deviasi. Standar deviasi. Oke, di sini. Ya, meannya kan tinggal menggunakan average saja, average. Kemudian saya blok ini untuk mencari mean dalam bentuk data tunggal. Jadi kalau seperti ini ya dicari dengan menggunakan mean dalam bentuk data tunggal. Kalau kita menggunakan uji Heliopos, nah ini meannya. Kemudian bagaimana standar deviasinya? Ya, kita pakai dalam bentuk data tunggal. Ya, untuk mencari standar deviasi, saya pakai Excel saya rumus supaya lebih cepat. Ya, silakan kalau ingin mencari standar deviasinya secara manual boleh. Ya. Nah sekarang kalau sudah dapat berarti tadi kan nilai set itu mestinya ini ya, mestinya ini ya, mestinya kan tadi ini XI kurang ya, kan begitu ya, XI dikurang X rata ya, dibagi dengan standar deviasi. Ini rumusnya. Oke, XI kurang X rata dibagi dengan standar deviasi. Berarti kalau begitu untuk menghitung X-nya ya cukup dengan ini, X-nya kan 41 ya. Saya kasih buka kurung 41 misalnya untuk baris pertama. Kemudian dibagi mean, dikurang dengan mean, baru dibagi dengan standar deviasinya. Oke. Nah, inilah nilai standar bakunya ya, normal standar baku atau set I. Ini saya jadikan dua kolom, dua angka di belakang koma. Ya, supaya lebih mudah nanti kalau kita mau menggunakan tabel ya, luas 0 sampai Z ya. Kemudian ini saya copy, tapi sebelum saya copy saya kunci dulu ini supaya kalau saya copy ke bawah ini selnya tidak bergeser ya, bergeser terus dulu ya. Oke. Kemudian saya copy ke bawah. Nah ini sudah selesai didapatkan nilai set I ya, nilai set I. Sebentar dulu saya tambahkan nomor ya supaya lebih mudah diurutkan nanti di urutannya. Oke ya. Jadi ini pas 40 ya. Oke. Ya. Nah kalau kita sudah dapatkan nilai set I, bagaimana mencari nilai luas 0 sampai Z? Nanti kita akan sampai ke sini ya. Ini tabel rumus Heliopos yang kita uraikan seperti ini. Ya, ini FZI, ada SZI. Oke, yang kita uraikan, kemudian kita jabarkan dalam bentuk tabel. Nah, sekarang mencari luas 0 sampai Z. Untuk mencari luas 0 sampai Z itu kita menggunakan tabel luas lengkungan di bawah kurva normal ya. Saya sudah kopikan di adlink ya. Ini tabel luas 0 sampai Z. Nah, ini adalah tabel luas 0 sampai Z ya. Luas lengkungan di bawah kurva normal ya. Nah, ini ya. Luas lengkungan di bawah kurva normal ya, 0 sampai Z. Saya perbesar sedikit. Nah, sekarang untuk mencari nilai tabelnya, nilai luas 0 sampai Z ya. Saya kembali ke Excel dulu. Nah, untuk mencari luas 0 sampai Z kita berdasarkan kepada set I juga, sama dengan di C kuadrat ya. Tapi ini nilai minusnya kita abaikan. Oke. Nah, ini ada 1,54 ya. Luas 0 sampai Z-nya kita cari menggunakan tabel luas di bawah lengkungan kurva normal dari 0 sampai Z. Saya kembali lagi. Saya tutup dulu ini supaya mudah ini. Oke, 1,54. Berarti saya ke tabel, kita cari angka 1,5 kemudian ke kanan 4 ya. Jadi luruskan. Nah, ini 43,82. Jadi kita jadikan 0, sama dengan di C kuadrat itu ya, kita jadikan 0, atau 0,4382.
ya 0,4382 0,4382. Oke, ini sama ya, berarti nilainya sama 0,4382. Oke ya. Kemudian 1,49 berarti cari 1,4 ya. Di sini oke. Cari 1,4 baru ke kanan 9, ini paling ujung. Berarti 0,4319 ya. 0,4319 0,4319. Oke. Kemudian 1,43 lagi. Ya, kita cari 1,43 ke kanan 3, 42,36. 42,36 berarti 0,4236. Kemudian 1,37 ada 1,37 1,3 ke kanan 7, ini 41,47 berarti 0,4147. Oke, ini sama nilainya 1,14 1,1, kemudian 4 ke kanan 3925 0,3925 1,03 1,0 baru 3 ke kanan 34,85 0,3485. Kemudian 0,97 0,9 ke kanan 7 3340 0,3340. Ini 0,79 0,7 ke kanan 9 ini ya 0,7 ya, ke kanan 9 berarti 2852 0,2852. Kemudian 0,68 saya cari lagi 0,68 cari 0,6 ke kanan 8 ini 0,6 2517 0,2517 0,62 ini ada angka 2 ya, berarti 2324 ya. 2324 0,2324 0,51 1950 sama 0,39 0,3 kanan 9 15,17 ya, 15,17 7 ya, 0,28 11,03 0,1103 0,16 ini sama ya, 0,16 0,1 ke kanan 6 berarti 0636 0,0636 0,10 ya, ini 0,10 berarti 0,10 ya. Oke, 0,10 itu 0,10 0398 0,0398 ya, ini sama. Terus 0,04 0,0 ke kanan 4 0160 0,0160 0,07 0,07
0279 0279 0,0279 0,24 0,2 ke kanan 4 0948 ya. 0,0948. Oke, sampai 0,24 sama 0,42 0,4 ke kanan 2 16 28 0,1628 0,47 18 08 0,59 ya 22,24 0,2224 oke 0,65 0,6 ke kanan 5 2422 0,2422 0,94 9 ke kanan 4 3264 0,3264 0,99 0,9 ke kanan 9 3389 0,3389 1,05 1,0 ke kanan 5 3531 0,3531 1,11 1,1 36,43 3643 3 134 1,34 ke kanan 4 4099 0,4099 ya ini sama 1,51 1,5 ke kanan 1 ya 4345 0,4345 1,74 1,7 ke kanan 4 ya 4591 0,45 0,4591 oke ya ini ada ini sama berarti saya tinggal buat saja ini copy ya ini juga sama ya saya copy saja turun ini juga sama ya ini saya copy turun ya ini sama saya copy lagi kemudian ini tadi tinggal copy nilainya nah sama ini juga sama ya oke ini juga sama oke ya sudah terisi untuk luas 0 sampai Z ya. Nah sekarang bagaimana mencari FZI ya FZI ini pakai rumus tapi daripada sulit ya lebih baik langsung saja kita gunakan yang ringkasnya yaitu nilainya bergantung pada tanda di sini ya. Kalau dia tanda minus berarti 0,5 dikurangi dengan luas 0 sampai Z. Tapi kalau dia positif itu dijumlah seperti ini. Ya, nah kita cek. Ya, ini dari ZI ya, ini angkanya minus untuk angka ini. Tapi untuk mendapatkan FZI-nya berarti 0,5 dikurangi dengan luas 0 sampai Z. Nah, ini misalnya untuk ini karena minus di sini di ZI-nya berarti ini 0,5 dikurangi dengan 0,4382. Jadi 0,5 dikurang dengan 0,4382. Itu seterusnya ya. Kita lihat semua yang berlambang minus di ZI itu diperkurangkan dari 0,5-nya. Ya, 0,5 dikurang begitu juga ini ya, diperkurangkan semua sampai dia minus. Jadi saya akan ya, ini batasnya ya. Ini yang minus ya, ini minus ini 0, berarti 0,5 dikurangi 0,016. Nah, sampai di sini. Nah, karena ini sudah positif ya, berarti kita pakai 0,5 ditambah ya. Ini ditambah dengan
FZI-nya ya, nilai luas 0 sampai Z-nya yaitu 0,0279. Ya, kalau sudah saya copy lagi ke bawah sampai habis. Ya, karena ini sudah positif semua ya, ini sudah positif semua ke kanan. Jadi saya tinggal copy karena saya sudah tambahkan dengan 0,5. Nah, ini sudah selesai untuk FZI. Nah, sekarang bagaimana SZI? Ya, kalau SZI ini mudah ya. Jadi ini SZI adalah menghitung proporsi Z1 ya, yang lebih kecil atau sama dengan ZI. Ya, ini. Jadi tinggal Anda mencari nilai ya yang paling kecil atau sama dengan nilai ZI. Atau supaya lebih mudah cari saja angka yang paling kecil dari FZI ini. Ya. Misalnya untuk SZI di sini ya, untuk nilainya di sini cari nilai yang lebih kecil atau sama dengan min 1,54. Itu kalau bingung menggunakan ini pakai ini saja. Cari nilai yang lebih kecil ya atau sama dengan ini ya. Jadi apakah ada nilai di bawah dari 0,0618 mulai dari sini ya, ini tidak ada, hanya ini yang terkecil dengan ini. Jadi yang sama, ini nilainya sama. Kalau ada yang nilai di bawahnya berarti termasuk ya, itu makanya berarti hanya ada dua angka yang nilainya lebih kecil atau sama dengan 0,0618 atau min 1,54. Sebenarnya intinya ini yang dipakai ya, ini yang dipakai. Apakah ada nilai minus 2,0? Tidak ada. Berarti inilah nilai yang paling kecil atau sama dengan khusus untuk bilangan ini. Jadi kita cari lurusnya. Ya, berarti ada dua. Ya, ada dua yaitu hanya ini. Ya, ini sudah lebih besar dari min 1,54. Berarti ada dua. Nah, berarti kemudian itu dihitung dengan menggunakan ini banyaknya nilai yang lebih kecil dibagi dengan ini sebanyak 2 dibagi dengan data, banyaknya data kan 40, berarti 2 dibagi 40. Oke ya. Nah, sekarang ini lagi, ini sama ya, ini sama karena yang lebih kecil atau sama dengan min 1,54 cuma ini dua angka ya, berarti ini sama, berarti saya tinggal copy saja ya. Oke, nah sekarang ini ya, min 1,49. Adakah nilai yang lebih kecil atau sama dengan ini? Nah, yang lebih kecil dari min 1,49 cuma min 1,54 ini, termasuk min 1,49 sendiri karena dia nilainya sama. Berarti kalau begitu ada 3 nilai yang lebih kecil atau sama dengan min 1,49. Berarti di sini 3/40 ya. Oke, saya pindah ke lurusnya lagi, ini min 1,43. Semua nilai min 1,43 yang lebih kecil itu adalah di atasnya ini ya. Berarti 1, 2, 3, 4 termasuk dirinya sendiri karena ini sama dengan min 1,43. Berarti kalau begitu ada 4 nilai yang lebih kecil atau sama dengan dari min 1,43. Ini 30 atau 40 ya? Oh, yang 40, sorry. Sampelnya 40 ya. Ini salah. Oke, ini yang 40 ya. Sampelnya sebesar 40. Nah, 1,37 min 1,37 yang ke atas itulah gunanya tadi diurutkan dari kecil terbesar supaya kelihatan bahwa nilainya ini nilai yang lebih kecil ya. Jadi min 1,37 ini lebih kecil semua dari min 1,37 termasuk dirinya sendiri sama dengan min 1,37. Berarti ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6 nilai yang lebih kecil atau sama dengan min 1,37. Berarti di sini sama dengan 6 dibagi 40. Ini juga sama, saya tinggal copy ya karena nilainya sama. Min 1,14 juga, ini lebih kecil semua. Ini lebih kecil dari min 1,14 ditambah 1,14 sendiri berarti ada 7. Ya. 7 dibagi dengan 40. Ini min 1,03 ada 8 ya, 8 dibagi 40. Begitu seterusnya ya. Ini 9 dibagi 40, 9 dibagi 40. Kemudian ini 10 dibagi 40 ya, 40. Ini 11 dibagi 40, 11 dibagi 40 ya, 12 dibagi 40. Oke, masih ada. Ini sama ya, berarti ada 14.
yang lebih kecil atau sama dengan min 0,51. Berarti 14 dibagi dengan 40. Ini sama ya, ini sama. 14 dibagi dengan 40. Ini 0,3915 sama dengan 15 dibagi dengan 40. Inilah gunanya diurutkan dari kecil terbesar supaya lebih mudah dihitung yang lebih kecil atau sama dengan min 0,28 berarti 16 ya. 16 dibagi dengan 40 sama ya, min 0,28 ini sama. Oke, sama. Saya copy saja. Kemudian min 0,16 ini 18 ya, 18 dibagi dengan 40. Oke, min 0,10 ada berapa ini? Ada 3 berarti 21 ya. Sama dengan 21 dibagi 40. Ya, ini sama. Ini sama. Saya copy saja. 0,04 22 bagi dengan 40. 0,07 23 ya. 23 dibagi dengan 40. Kemudian 0,24 ini ada 3 sama dengan 24. Ini bukan 24 ya. 24, 25, 26 dibagi dengan 40. 6 dibagi 40 ya, ini saya copy. Nah sama ya. 26 dibagi 40 kemudian 27 ya. Sama dengan 27 dibagi dengan 40. Oke. Ini lagi 28 dibagi dengan 40. 40. Dan ini 29 dibagi 40. 29 dibagi 40. Ini 30 dibagi 40. 40. Oke. Kemudian 31 dibagi 40. Dibagi 40. 0,99. 32 dibagi 40. 10. 1,05 33 dibagi 40. 1,11 34 dibagi 40 bagi 40. 1,34 35 berarti 36 ya. Ya, 36 dibagi 40 sama dengan 36 dibagi 40. Ini sama ya, sama, saya copy saja. Kemudian 1,51 37 dibagi 40. 40 1,74 berarti ini 1 ya. 40 dibagi 40 itu kan 1. Berarti 1 ini 1. Oke. Kita sudah mencari SZI. Ya, kita sudah mencari SZI. Oke, ya. Kita sudah mencari SZI. Berarti tinggal memperkurangkan antara nilai FZI dengan SZI. Ya, ini ada FZI, ada SZI. Jadi kalau memperkurangkan ini dikurangi dengan ini, hasilnya adalah ini, ya. Ya, saya tinggal copy turun. Ya, saya tinggal copy ke bawah. Ini dapat hasil. Oke, sudah dapat ya. Nah, sekarang ini ada tanda mutlak, ada garis lurus di sini, ya, ada garis vertikal ini. Ya, ini artinya tanda mutlak, artinya berapapun nilai yang di dalamnya, kalau dia negatif itu dirubah jadi angka positif. Kalau angka positif ya tetap seperti ini kan angka positif. Kalau ini ada negatifnya, jadi dijadikan positif, ya. Jadi caranya ya kalau pakai Excel ya pakai absolut saja, ABS ya, ABS ya. Ini saya ABS-kan, oke. Kemudian saya enter, ya, saya turunkan ke bawah. Oke, sudah. Jadi semua yang bertanda negatif hilang. Nah, kita sudah menyelesaikan ya, menyelesaikan kolom terakhir FZI kurang SZI. Nah, sekarang bagaimana mengetahui bahwa bagaimana menghitung nilai Liliopors-nya, ya. Jadi tadi kalau di Liliopors itu kan begini rumusnya. Nilai tertinggi atau nilai maksimum dari FZI dikurang SZI setelah diabsolutkan. Artinya semua yang bertanda negatif dijadikan positif. Ini rumus Liliopors. Berarti kalau begitu nilai L-nya kita cari.
kita cari nilai maksimum dari selisih antara FZI dikurang SZI setelah dimutlakkan. Oke, berarti kita cari dulu nilai maksimumnya berapa ya. Berarti kalau begitu ya, saya perkecil sedikit ini supaya ada ruang untuk menulis ya. Berarti ini adalah L ya. L saya kasih lambang L0 saja ya, LO ya. LO sama dengan LO itu adalah nilai maksimum dari selisih antara FZT kurang SZT setelah dimutlakkan ya. Jadi berarti saya buatkan saja ini nilai max dari maksimumnya, ini sudah dimutlakkan, jadi saya tinggal cari nilai tertinggi atau nilai maxnya ya. Nah, saya enter kalau sudah. Oke, nah ini adalah nilai maksimum 0,0675 ya. Inilah nilai Lilio force-nya. Nah, sekarang bagaimana mengetahui bahwa data ini berdistribusi normal atau tidak? Kita bandingkan dengan nilai L tabel. Jadi ada L tabel, berarti ada tabel Lilio force ya. Jadi kita pakai L tabel ya, pakai L tabel. L tabel itu kita cari nilai L tabelnya berapa dengan menggunakan tabel Lilio force. Saya buka lagi tabel Lilio force. Nah, ini ada tabel Lilio force-nya pakai PDF ya. Ini saya sudah upload di learning ya, di Edlink. Nah, untuk tabel menghitung nilai Lilio force itu ada N ya. Ada N, kemudian ada one tail, ada two tail. Kebetulan kan kita cuma menghitung satu variabel saja. Jadi kita cuma hitung one tail. Jadi kita pakai yang di atas ya, jarang kita pakai ini two tailnya. Jadi kita menghitung one tail menggunakan one tail. Pilihlah 5% alfanya ya. Ini alfa ya, nilai signifikansinya ya. Jadi secara umum peneliti itu selalu menggunakan alfa yang 5%, jarang dipakai yang lainnya. Oke, karena N-nya ya, untuk menentukan L tabel ya, kita cek dulu N-nya berapa, banyaknya data berapa. Itu ada 40. Nah, kebetulan ini hanya sampai 30, makanya tadi saya sarankan bahwa sebaiknya kalau menggunakan tabel Lilio force itu khusus untuk data di bawah 30 ya. Tapi kalau sudah 30 ke atas itu agak rumit, tapi tidak apa-apa, tetap kita ini ada rumus ya, ada rumus kalau dia N-nya di atas 30. Nah, kita cari dulu alfa yang 5%. Nah, ini yang lurus dengan one tail ya, ini ada 5%, luruskan ke bawah, berarti kita menggunakan rumus ini. Ya, untuk L tabel itu 0,886 dibagi dengan akar N. Ya. Jadi L tabelnya itu sama dengan 0,886 ya. Kemudian dibagi dengan dibagi dengan akar N. Berarti square N-nya kan 40 ya, 40. Oke, nah inilah L tabelnya 0,886 dibagi dengan akar R. Ya, kita cek kembali ya. Ini 0,886 dibagi dengan akar 40. Berarti itulah nilai L tabelnya. Ya, jadi untuk mengetahui apakah dia valid atau tidak, kita bandingkan dengan L tabel. Kalau kita sudah dapatkan nilai L tabelnya, berarti kita mau lihat lagi apakah dia sudah berdistribusi normal, apakah data ini berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak ya. Kita cek, ini ada, kalau L hitungnya lebih kecil dari L tabel, L hitung ini yang dimaksud adalah L0 ya. Atau saya buat saja di sini L hitung supaya lebih mudah ya. Nah, kalau L hitung lebih kecil dari L tabel, terima H0. Berarti kalau L hitung lebih kecil dari L tabel, berarti sampel berdistribusi normal. Tapi kalau lebih besar, berarti dia tidak berdistribusi normal. Jadi kita lihat apakah L hitungnya lebih kecil dari L tabel. Ya, kita buat kesimpulan di sini. Kesimpulan ya, karena L hitung ya, hitung sama dengan berapa? 0,065 ya, lebih kecil dari lebih kecil ya, 0,0675 ya, 75 ya, 0,0675. Apakah lebih kecil dari tabel ya? Dia lebih kecil dari L tabel ya, sama dengan 0,149, 0,14009 ya. Maka data berdistribusi normal ya. Normal ya pada tingkat ya alfa
pada tingkat signifikansi pada tingkat signifikansi 5% ya. Oke. 5%. Nah, itulah cara menghitung menguji normalitas data dengan menggunakan tabel uji Lilio force ya. Jadi kalau lebih kecil daripada L itunya lebih kecil daripada L tabelnya, maka data dianggap berdistribusi normal. Kebetulan ini lebih kecil daripada L tabel. Kita dianggap bahwa data berdistribusi normal. Ya. Nah, demikian cara melakukan uji normalitas data dengan menggunakan Lilio force ya. Untuk menguji normalitas data dengan Kolmogorov-Smirnov ya, silakan cari sendiri di internet ya. Kalau Anda ingin menggunakan SPSS, di modul juga saya sudah perlihatkan cara melakukannya untuk menghitung uji normalitas data dengan Lilio force pakai SPSS ya. Kalau di Google banyak ya, silakan dilihat pakai Kolmogorov-Smirnov, itu sangat mudah ya. Tinggal di install aplikasi SPSS-nya. Tapi kalau Anda ingin menghitung secara manual juga tidak masalah, cuma agak rumit. Kalau Kolmogorov-Smirnov secara manual atau pakai Excel juga agak aman ya. Tapi kalau pakai SPSS paling 1 atau 2 menit. Oke, saya kira demikian untuk uji Lilio force. Ya, nanti akan kita lanjutkan lagi bagaimana melakukan uji homogenitas varians baik dengan menggunakan uji Fisher maupun uji Bartlett.